Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pagi hari ini kita masih belajar mengenai router. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai router statis dan sudah sampai ke 4 routing. Kemudian kita kesempatan kali ini akan belajar mengenai router dinamis dan kita akan membahas mengenai RIP atau RIP. Nah, di sini saya nanti akan mencoba menggunakan 3 jaringan. Kita mulai ya, seperti biasa kita menggambar jaringannya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan 3 router, kemudian 3 switch hub, dan menggunakan 6 laptop. Kita kasih pengkabelannya. Kita pakai yang eternal dulu saja. Selanjutnya kita hubungkan antar router. Oke, selanjutnya kita kasih keterangan. Di sini adalah jaringan 1, ini jaringan 2, dan di sini jaringan 3. Kemudian ada router 1, router 2, dan ada router 3. Selanjutnya kita kasih keterangan untuk IP yang kita pakai. Sementara kita yang penting uji coba ini beda jaringan ya, masih pakai kelas C, kelas B, dan kelas C juga. 192.168.3.2, kemudian 192.168.3.3. kemudian untuk gateway-nya 192.168.3.1. kemudian di sini saya coba untuk dipakai yang kelas ya, kelas B 172.10.0.1.2 ya sini. Dan saya masih menggunakan slashnya default ya, slash 24 untuk kelas C dan slash 16 untuk kelas B nya. 172.10.3. kemudian di sini 172.10.0.1. kemudian untuk jaringan 3 saya mencoba menggunakan 192.168.4.2, 192.168.4.3. kemudian untuk gateway-nya 192.168.4.2.
Kemudian untuk router yang satu sini yang tadi Ethernet itu, untuk keluarnya saya menggunakan 10.0.0.1. Ini slashnya menggunakan slash 29 ya, karena ada 4. Di sini 10.0.0.2/29. Kemudian di sini juga sama, menggunakan 10.1.0.3. Kemudian di sini 10, ini juga menggunakan slash, lupa, slashnya menggunakan 29 juga. Kemudian di sini menggunakan 10.1.0.4/29. Selanjutnya kita kasih IP di dalamnya, kita setting. .3.1 ya di sini. Kemudian di sini kita cek kemudian di sini kita sekalian ya kasih tadi menggunakan 172.10.0.2, defaultnya sama 172.10.0.1. Kemudian di sini kita cek sekalian, kita isi sekalian 192.168.4.2. Gateway-nya 4.1 ya. Oke. Nah, untuk laptopnya sudah kita kasih IP, kemudian kita menginjak ke routernya. Router yang pertama tadi adalah untuk Ether 0, itu tadi menggunakan gateway-nya ya 192.168.3.1 ya, di sini ya 3.1. Subnet masnya tetap kita on kan. Kemudian Ether 1 ini adalah yang di sini ya, Ether satunya di sini, berarti di sini menggunakan 10.0.0.1. Kemudian karena slash 29, maka di sini 255.245.248. Kita on kan juga. Ether 02 nya tidak dipakai. Kemudian kita
router 2, ether 0-nya adalah 172.0.0.1 pakai 10 ya. Iya. Kemudian ini default gateway-nya kita on-kan juga. Kemudian untuk ether 1 tadi IP-nya adalah 10.0.0.2. Kemudian ini gateway-nya gateway subnet mask-nya 255.248. Mengapa 248 di sini? Karena ini menggunakan /29, kita on kan. Kemudian untuk Ethernet 2 itu yang di sini ya. Kita set IP-nya 10.1.0.3. Nah, ini sudah on, tinggal OK. Kita tag. Kemudian kita menuju ke router 3. Router 3 yang di setting cuma ada 2, yaitu yang pertama ether 0-nya itu adalah 192.168.4.1 default saja, kemudian ini on. Kemudian di sini ether 1 menggunakan 10.1.0.4 ya. Kemudian gateway ini /29 berarti 255.248. Oke. Nah, ini sudah kita setting untuk laptop dan ether, tapi untuk routingnya belum. Kita coba menggunakan seperti ini untuk uji cobanya. Sudah successful ya. Ini successful, tapi kalau ini ke sana belum ya, belum bisa. Ini yang ke sana juga belum bisa. Kita delete. Juga belum bisa. Kita cek kebalikannya, belum bisa ya. Selanjutnya kita akan men-setting routernya. Nah, di sini untuk yang dinamis karena kita menggunakan RIP. Kalau kemarin kita statis ya, menggunakan di sini. Ada network, ada subnet mask, ada next hub-nya. Nah, untuk RIP itu kita klik di RIP-nya. Nah, di sini kita cukup memasukkan network dari 3 network yang ada. Jadi network dari jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3 itu kan ada networknya. Dimasukkan ke semua router di sini, didaftarkan. Dan tidak lupa di sini ini ada jaringan tersendiri ya. Menggunakan yang IP 10.0.0.1 ini kan ada jaringannya atau networknya 10.0.0.0. Nah, ini harus didaftarkan di sini semua. Itu ya, itu kuncinya di RIP atau RIP. Semua network yang dari jaringan 1, 2, 3. Kalau misalnya jaringannya ada 4 ya 4-4-nya dimasukkan gitu ya. Kita coba untuk memasukkan yang ini satu ya, router 1 RIP network satunya 192.168.3.0 kita add kan. Kemudian di network 2 tadi kan 172.10.0.0 ya kan, kita add kan. Kemudian jaringan ketiga itu adalah 192.168.4.0 kita add kan. Kemudian masih ada satu lagi yaitu jaringan di sini, berarti adalah 10.0.0.0 kita add kan. Nah, itu sama untuk jaringan keduanya juga dimasukkan seperti itu.
Kemudian di R3 nya sama kita pilih RIP, kita daftarkan 192.168.3.0 172.10.0 192.168.4.0 dan 10.0.0.0. Oke, sudah selesai. Jadi di dalam menggunakan RIP ini kita akan lebih mudah karena tidak seperti kemarin ya, kita harus mengingat-ingat network, subnet mask, kemudian net hoops-nya. Kalau di menggunakan RIP ini cukup networknya aja didaftarkan di semua. Kita coba hasilnya. Kita pancing dulu ya, kadang-kadang kalau tidak dipancing tidak bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, ini juga sudah oke. Nanti kesininya harusnya. Nah, udah oke ya. Kemudian kita cek lagi dari paling pojok ke sini. Oke. Nah, in progress. Bentar. Nah, successful. Bisa ya. Kemudian kita cek ke tengah. Kita ulangi lagi. Saya bisa. Kemudian dari sini ada. Kita cek lagi dari sini ke sini. Sudah bisa ya. Demikian anak-anak. Jadi kalau RIP seperti ini cukup mudah, jadi lebih praktis dalam penggunaannya. Dan di dalam praktek sehari-hari pun ini lebih enak dalam settingnya. Setiap ada penambahan jaringan tentunya tidak seribet kalau kita menggunakan jaringan yang atau menggunakan routing yang statis. Demikian anak-anak untuk routing dinamis yang menggunakan RIP pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.